Baik, sekarang kita lebih spesifik ya, bagaimana cara menemukan semantik. Di video-video sebelumnya kita udah belajar tentang pengertian, tujuan, dan beberapa hal-hal lain yang menarik dan mendasar seputar semantik ya. Sekarang kita langsung praktek ini, gimana cara menemukan semantik di dalam proses riset keyword ya. Sebetulnya ada dua sumber ya. Yang pertama itu ya kita pakai tools bantuan. Yang kedua ya dari diri kita sendiri, dari pengalaman ya, dari intuisi, dari informasi, dari pengetahuan yang ada di dalam kepala kita bisa menemukan semantik. Karena penjelasan semantik itu sebetulnya ya simpel aja kan, kata-kata yang sering muncul di sekitar objek keyword ya, yang ada keterkaitan dan ada kemiripan. Udah itu aja. Maka berbekal dengan pemahaman dan pengetahuan yang kita miliki, harusnya kita bisa mendapatkan kata-kata tersebut. Tetapi karena memang kita ini kan manusia, kan terbatas wawasannya, pengalamannya, kita membutuhkan alat-alat ini untuk mendapatkan inspirasi. Saya nggak akan review semuanya ya, kayak Answer the Public itu kemarin udah kita bahas juga. Kemudian sinonim kata ini nggak akan saya bahas, dibuka aja langsung. Ahref saya bahas sedikit mungkin ya. Ya sebetulnya memang dari sekian banyak tools ini yang paling powerful dan mungkin juga udah familiar itu ya Ahref ini. Sebetulnya dengan Ahref aja udah cukup sih. Tapi memang kadang-kadang ada inspirasi-inspirasi lain yang bisa kita dapat lewat tools-tools lain, di mana Ahref belum bisa memberikan sajian data yang luas ya dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama di keyword-keyword bisnis. Itu Ahref nggak bisa memberikan nggak bisa menyajikan semantik secara lengkap, itu nggak bisa. Kira-kira begitu. Dan untuk mencari semantik ini kita nggak harus masukin pure keyword ya, keyword murni. Kita bisa masukin objek keywordnya. Intinya kita mendapatkan terms yang relate dan berada di sekitar topik tersebut lah, kira-kira begitu. Nah langsung aja kita bahas yang pertama di sini Ahref ya, Answer the Public. Ini webnya. Untuk pakai yang versi gratis harus pakai VPN supaya bisa terus-terusan, karena kalau nggak pakai VPN dia ada batasan. Jadi ini cukup, ini saya close aja. Kemudian kita ke sini ya Ahref. Semantik dari fans ideas kan kita keywordnya kan begini kan, Patio fans ideas. Saya masih pakai contoh ini aja lah, Patio fans ideas. Nah dari mana kata-kata build, make, install, backyard garden, landscaping ini muncul? Nah kita bisa ini kita cek dulu Patio fans ideas. Nah di sebelah kiri ini, yang paling kiri ini, menu-menu sebelah kiri ini semuanya bisa kita cek ya. Fresh match, having same terms, also rank for. Kita bisa dapati di sini. Agak lama ya. Yang cepet itu ya having same terms ini. Kemudian nah ini kita bisa lihat ada keyword-keyword ya, ada objek keyword, ada keyword turunan. Backyard, patio, fence ideas. Ada questions. Nah biasanya kita mendapatkan inspirasi keyword itu, inspirasi semantik itu di dalam questions, tapi di sini nggak muncul. Nah makanya tadi saya katakan nggak harus pure keyword, kita bisa masukin fence ideas aja ke dalam form keyword ini. Nah akhirnya muncul nih ya kan. Nah dari sini kita bisa mulai screening
ya kita bisa cek ada nggak kira-kira semantik yang bisa kita manfaatkan. Nah ini ada landscaping, ada backyard ya, terus ada juga kaitan sama hewan-hewan. Di sini ada dog, ada chicken, ada decorate, bisa juga dekoratif ya, dekoratif bisa kita masukin ke dalam konten patio fence ideas. Ya sementara itu. Nah ini kita juga bisa manfaatkan ini yang tabel di sebelah kiri ini, dan itu ada di semua menu. Jadi kita buka fresh match, having same terms, itu ada di sini. Itu kita bisa pakai. Nah ini area ini juga bisa masuk sebetulnya ya. Around, kemudian mungkin block ya. Nah ini backyard. Kalau bambu ini ya, sifatnya bukan pengulangan, karena bambu ini akan menjadi satu topik tersendiri lagi, akan jadi satu keyword tersendiri lagi, bisa jadi satu keyword tersendiri. Color mungkin bisa masuk. Design, having same terms ini. Nah ini tadi ada garden, tapi kalau garden itu ya nanti sebetulnya tergantung tujuannya ya. Tujuannya kita mau mengkombinasi 2 atau 3 keyword dalam satu konten, nah itu bisa juga. Atau kita mau bikin silo, nah itu nanti beda lagi ya. Kita mau bikin ini dijadikan parent atau child, berarti nanti keyword mappingnya harus jelas ya. Keyword mapping itu yang implementasi kemarin saya bikin di spreadsheet itu ya. Nah proses pembuatan strukturnya di sini harus jelas dulu gitu, karena nanti ini akan mempengaruhi plan secara keseluruhan. Ini Ahref ya, Ahref caranya kayak begitu. Kita juga bisa kayak begini nih. Ini yang pertama ya, dengan lewat keyword explorer. Yang kedua ya ini juga udah sering dicontohkan, tapi mungkin belum ngeh bahwa ini kita bisa pakai juga untuk mencari semantik. Kita bisa buka URL atau website yang memang spesifik membahas keyword yang kita ingin optimasi. Kita masuk ke top pages, terus kita cek di bagian sini nih. Nah dia ada 1300 keyword masuk. Ini kan banyak banget kan. Nah, ternyata juga fencing, bukan cuma fence aja, tapi fencing, yard mungkin bisa ya, tergantung kita mau bikinnya patio atau fence ideas ya. Itu nanti hasilnya ya beda, dalam praktek pembuatan websitenya itu beda. Home ya, home, outdoor ini mungkin bisa kalau untuk patio ya, karena patio ini dia ya objek keyword, dia bisa dibikin keyword tersendiri, dia bisa dibikin sebagai child content juga. Fence ideasnya sebagai parent, patio ini sebagai child. Ya ini contoh di sini mungkin patio kita sebagai child ya, patio ini sebagai child. Ya berarti tetap kita harus selektif dalam mencari semantiknya. Ingat ya, semantik itu bisa diulang-ulang, bisa dipakai di tempat-tempat lain. Misalkan saya bikin keyword childnya kan patio. Selain patio saya juga bikin misalkan wood ya, wood fence ideas. Jadi ada 2
child content yaitu Pateo dan Wood Fans Ideas. Maka yang di Wood ini juga bisa dia pakai kata-kata yang sama seperti yang ada di Pateo. Ya, kayak ini, install, kemudian landscaping, build. Ya, ini nggak ada masalah, bisa juga. Oke, ini jadi dua ya cara untuk mencari semantic. Yang pertama lewat keyword explorer, yang kedua lewat top pages. Untuk di Ahref kayak gitu. Ini yang Ahref. Selanjutnya saya mau bahas ada post page. Post page di sini. Ini contohnya saya mau bikin cara install WordPress ya. Keyword yang saya mau optimasi adalah cara install WordPress. Nah, si post page ini sebetulnya tools untuk membuat kerangka konten ya, struktur konten, tapi ini bisa ngebantu banget kita dalam mencari semantik. Nah, ini hasilnya. Jadi dia tuh ngumpulin semua website-website yang ada di peringkat 10 ya, 10 besar halaman 1 Google, dikumpulin sama dia terus dibikinin ya kayak gini. Jadi sampai pertanyaan-pertanyaan dari Quora itu juga dimunculin. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau terms atau semantik yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan keyword cara install WordPress. Jadi saya mau optimasi keyword cara install WordPress ya, cara install WordPress. Nah, kalau di post page ini ya udah gamblang banget karena ini ngambil subjudul dari website yang ada di peringkat atau di halaman 1 Google. Nah, ini semuanya bisa kita jadiin nih. Database ya. Kemudian si panel. Selanjutnya juga bisa file manager. Apalagi ini FileZilla. Selanjutnya tabel, prefix. Ini bisa semua kita pakai untuk jadi semantik. Offline, online, upload, download. Itu bisa kita masukin semua. Bisa juga mungkin nanti pakai text editor ya. Text editor itu juga ada. Nah, ini banyak lah yang bisa kita lihat, bisa kita intip dengan menggunakan Postpage. Postpace, hosting, domain ya, itu semua bisa kita masukin ke dalam konten kita. Username, password, masukin semua. Untuk semantik sendiri ya, dia boleh ada pengulangan tetapi nggak boleh terlalu dominan. Berapa kalau dikatakan dominan itu berapa ya, 1% itu udah dominan. Jadi jangan, kalau misalkan dia ada pengulangan sampai 1%, berarti keyword utamanya tuh harus lebih lagi, karena itu yang akan kita fokuskan untuk dibaca sama Google ya, seperti itu. Localhost, nah ini termasuk ya, itu Postpage ya. Nanti teman-teman bisa buka sendiri Postpage. Selanjutnya ada Big Cloud, ada LSI Graph, ada Uber Suggest, ada keywords everywhere. Ini mungkin nanti teman-teman bisa buka sendiri. Yang jelas banyak lagi tools lain, ada getkeywords.io, macam-macam.
Itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk mencari semantik. Ya, kalau kita bisa memahami apa itu semantik, ya ini. Kemudian kita menambah jam terbang, kita menambah pengalaman kita dalam menggunakan tools ini, insya Allah akan memudahkan kita dalam praktek menemukan semantik melalui tools apapun yang ada di internet. Ya, Big Cloud ini. Nah, ini Big Cloud. Misalkan kita mau optimasi kursus programming, ya kita bisa dapat ini inspirasi kata-kata apa aja yang bisa kita gunakan sebagai semantik. Nah, misalkan programming, ya kursus programming, maka di sini kita bisa dapat pemrograman, kita bisa dapat kata website, ya, bisa aplikasi, software. Ini kan sebetulnya kadang-kadang juga kita udah tahu dan udah kenal dengan kata-kata ini yang bisa kita jadikan semantik, tetapi karena keterbatasan memori kita jadi nggak bisa keluar gitu. Nah, dengan alat-alat semacam ini kita jadi kebantu. Oh iya, ini bisa nih, oh ini bisa begitu. Ya, pemrograman, oh ya, bahasa ini juga bisa dijadiin semantik, sintaks, ya. Ini kira-kira begitulah. Ada, berarti kalau kursus itu ada mentor juga, ya kan, mentor. Ada pembelajaran, ada belajar. Itu bisa kita masukin karena ini kursus. Ya, kira-kira begitu untuk pembahasan gimana cara menemukan semantik. Intinya jam terbang, ya, jam terbang. Nah, alat-alat ini hanya ngebantuin aja. Dipraktekin, ya, jam terbang dipraktekin, nanti hasilnya kelihatan, bisa sambil evaluasi dan dipelajari lagi. Sekian, kita jumpa lagi di video selanjutnya.